Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anugrah dengan NPM 09105803191011, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mata kuliah pemerintahan nasional. Pembahasannya terkait yang pertama, kekuasaan presiden. Di mana kekuasaan presiden terbagi atas kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet dan kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan presiden membentuk kabinet pemerintahan. Presiden hasil pemilu berkarakter zero sum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya. Presiden juga bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya atau appointment power secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kekuasaan kebijakan ataupun memperoleh dukungan politik. Selanjutnya, kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet. Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Nah, eksekutif sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Latin yaitu ex sequi, yang berarti to follow out, carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Nah, setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Selanjutnya, definisi eksekutif menurut C.F. Strong, di mana terbagi atas arti luas maupun arti sempit. Nah, dari arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian, hingga dengan militer. Nah, adapun arti sempit, eksekutif berarti pimpinan tertinggi eksekutif. Pembahasan yang ketiga yakni 3 fungsi utama eksekutif. Di antaranya yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Setiap kebijakan yang dibuat sedemikian rupa agar realistis dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif melakukan implementasi, di mana setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi, di mana koordinasi dilakukan antar pelaksana kebijakan agar berjalan harmoni. Selanjutnya terkait kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian presiden dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun perbedaan dari menteri dan kementerian. Menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian, sedangkan Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, pembahasan terkait kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara terbagi atas yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI. Yang kedua, menyatakan perang. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Yang keenam, memberi gerasi, dan yang ketujuh memberi amnesti dan memberi gelar tanpa jasa. Adapun kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan terbagi atas 12 poin. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketujuh, menentukan peraturan pemerintah. Yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN. Yang kesembilan, meresmikan keanggotaan BPK. Yang kesepuluh, menetapkan hakim agung. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, serta yang ke-12, mengajukan tiga orang nama hakim konstitusi. Terima kasih, itulah tadi pembahasan terkait materi yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih jilbab itu nasi simetris. Operasi plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anugrah dengan Maku memang Eka